Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Kita akan membahas tentang Yusril Iza Mahendra, seorang profesor di pakar hukum ketatanegaraan yang kemudian kita lihat hari-hari ini semakin limbung karena kadangkala memuji sampai habis-habisan Pak Jokowi, tapi kadang-kadang juga menyerang gitu. Nah, saya kira ini akan bikin bingung para pendukung ini. Gimana ini? Saya ini harus memperjuangkan Partai Bulan Bintang seperti apa ini? Kan kalau oposisi jelas gitu ya, kalau pro penguasa jelas. Nah, ini ada di antara keduanya. Ya, kita lihat lah ya. Ini berita kecilnya, Yusril limbung, serang, bela. Pembangunan yang paling lemah pada masa pemerintahan Jokowi adalah sektor hukum. Wah, sektor hukum kan Anda. Dan kita juga masih ingat sekali Pak Yusril Iza Mahendra itu pengacara yang membela kepentingan Pak Jokowi di Mahkamah Konstitusi ya pada saat Pilpres 2019 kemarin. Dan berhasil memenangkan Jokowi. Harusnya Anda bertanggung jawab juga dong. Kan Anda yang bagian pembela mati-matiannya Pak Jokowi. Tapi dan kita lihat juga beberapa bulan yang lalu. Saya akan menyampaikan apa yang saya pikirkan hari ini, karena memang walaupun saya ketua partai, tapi saya tidak dapat melepaskan diri saya sebagai seorang akademisi dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya akademisi di bidang hukum tata negara. Saya tahu putusan MK itu problematik, saya tahu implikasi-implikasinya, dan kalau dilaksanakan bisa kontroversial, dan saya akan sampaikan itu kepada rapat koalisi, dan kita lihat nanti pandangan dari ketua-ketua partai yang lain, dan kita musyawarahkan. Andai pun dikatakan bahwa ya meskipun kontroversial kita jalan terus mengajukan Pak Gibran, ya saya sebagai anggota koalisi mengatakan ya saya menghormati putusan koalisi, karena dalam demokrasi itu kan orang yang kalah harus ikut orang yang menang. Jadi kalau misalnya ada 9 orang mengambil keputusan, 7 orang setuju, 2 nggak setuju. 2 yang nggak setuju kan nggak boleh ngambek. 2 yang nggak setuju itu harus tunduk kepada keputusan mayoritas. Jadi saya akan seperti itu. Saya tetap konsisten sebagai seorang akademisi yang paham persoalan ini, tapi saya juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik yang sebenarnya tidak mudah untuk dilakukan, tapi harus mencapai kompromi politik di antara semuanya. Ya, PBB ya kalau misalnya koalisi tetap mengatakan bahwa Pak Prabowo mengusulkan Pak Gibran, saya sudah kemukakan pandangan saya. Jadi kalau di DPR itu kayak Mederhage Nota begitu. Jadi menjadi catatan sejarah, jadi pengetahuan umum bahwa saya sudah mengemukakan satu pendapat seperti ini. Tapi kalau misalnya mau ditempuh jalan terus, ya saya menghormati itu putusan demokratis. Tapi jangan sampai saya tidak menyampaikan apa yang saya tahu dan saya paham tentang persoalan itu. Belum tahu saya masih nunggu-nunggu juga. Barangkali kalau ada, makanya kami kan diingatkan oleh Pak Prabowo supaya jangan jauh-jauh dari Jakarta kalau sewaktu-waktu ada pertemuan, jadi kami bisa mengadakan pertemuan secepatnya. Sekjen PBB itu luar biasa, itu sampai menjilat. Saya tadinya mau bilang memuji, tapi kayaknya berlebihan, menjilat ya. Apa yang disampaikan oleh Sekjen PBB dengan mengatakan saya akan memilih Jokowi lagi kalau konstitusinya memperbolehkan 3 periode. Itu dibicarakan dalam forum PBB, di acaranya PBB, ditonton banyak orang sekali. Kok bisa begitu? Pak Yusrilnya juga mesem-mesem aja di samping Pak Jokowi. Dan sekarang saatnya menyerang Jokowi ya, begitu kah gitu, untuk mencari simpati kah agar PBB suaranya bertambah, tidak terlalu terpuruk di bawah. Kita lihat ya. Kita lihat apa yang diposting Yusril di akun Twitternya. Pembangunan yang paling maksudnya ya, paling lemah pada masa pemerintahan Jokowi adalah sektor hukum. Keadilan dan kepastian hukum seperti semakin menjauh. Padahal ini adalah masalah paling fundamental bagi sebuah negara. Bayangkan sahabat Argentina semua, kalau Pak Yusril seteguh ini ya, seberani ini secara konsisten disampaikan untuk terus memperjuangkan keadilan hukum di negeri ini, saya yakin suaranya akan besar ini PBB ya, Partai Bulan Bintang. Tapi kan tidak menjadi begitu karena kita lihat pola pergerakan PBB sendiri banyak yang membingungkan. Kadang kala muji, kadang kala nyerang,
muji lagi, nyerang lagi, kan aneh gitu ya. Nah kalau kita lihat, nah ini di sisi mananya Prof? Hukum itu nggak hanya urusan eksekutif, tapi berbagi kuasa dengan yudikatif dan tentu saja pembuat regulasi legislatif. Ini sesama pakar hukum kayaknya begitu ya. Bagaimana kalau DPR menggunakan hak angket? Ya, ini kan sekarang dikemukakan oleh PDIP, ya, oleh Pak Hasto atau siapa begitu ya. PDIP akan mendorong hak angket. Hak angket itu hak DPR untuk melakukan penyelidikan, ya, terhadap satu dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, pemerintah kan bisa bilang, kenapa kami diangket? Kan yang melaksanakan pemilu kan KPU. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan KPU adalah sebuah negara, lembaga negara yang mandiri, independen. Pemerintah nggak ikut campur, misalnya bilang begitu kan. Tapi bisa aja DPR melakukan investigasi. Presiden ada cawe-cawe nggak? Misalnya begitu kan. Ya, ada cawe-cawe apa enggak? Silakan aja diselidiki. Dan kalau sekiranya memang hasil angket itu mengatakan cukup alasan, ya, ada pelanggaran, maka hak angket itu kan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk mengambil satu tindakan. Ya, jadi seperti itu. Tapi apakah hasil angket itu akan menggugurkan hasil pemilu? Apalagi hasil pemilu itu kalau diputus oleh Mahkamah Konstitusi, dia sama sekali tidak menggugurkannya. Bisa aja, misalnya ada polisi atau ada tentara atau ada orang sipil siapapun yang ternyata cawe-cawe, memalsu misalnya komputer KPU sehingga si A menang yang harusnya nggak menang. Orang itu bisa dipidana. Ya pidana itulah sanksinya kepada dia, tapi tidak menggugurkan hasil pemilihan umum, apalagi telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu aja yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau tanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jutaan rakyat sangat bahagia. Langkah-langkah konkret Partai Nasdem, PKS, PKB, bahkan PDIP menyamakan persepsi untuk menegaskan sikap politik mereka untuk membongkar kejahatan pemilu curang melalui jalur hak angket di DPR. Tindakan keempat partai ini patut diapresiasi. Bagi seluruh rakyat yang menghendaki pemilu yang berkeadilan, pemilu yang jujur, pemilu yang transparan, berdiri bersama keempat partai tersebut dalam rangka membongkar tuntas agar terungkap aktor baik itu pada level presiden hingga kepada level yang paling rendah. Dan mengingat pentingnya hak angket di dalam penggunaan oleh anggota DPR, maka saya menghimbau seluruh elemen gerakan perubahan untuk terus melakukan konsolidasi, melakukan soliditas di berbagai jaringan lokal maupun nasional, menyiapkan data-data bila hak angket digelar di DPR, rakyat dengan berbagai data yang ada dapat menggunakan hak konstitusinya datang ke DPR untuk menyerahkan bukti-bukti. Gerakan hak angket ini tentu memberikan rasa ketakutan yang sangat luar biasa kepada aktor-aktor penjahat kecurangan pemilu. Bahkan para makelar pasal, pakar ngibul, kita lihat di ruang publik semakin terbakar oleh sesuatu yang menakutkan karena lapak mereka di MK ditinggalkan oleh rakyat dan rakyat ingin mendapatkan keadilan melalui jalur DPR. Tidak memilih jalur MK untuk mendapatkan keadilan disebabkan karena sejak awal dinasti politik Jokowi telah menghancurkan MK. Jadi kalau ada pakar ngibul, makelar pasal ingin menggiring publik bahwa satu-satunya penuntasan dan penyelesaian sengketa pemilu hanya pada MK, ini adalah satu penipuan. Nah ini satu lagi, ini di tahun jelang ini barusan kan yang menjilat Pak Jokowi, ini yang sebaliknya.
yang menyerang Pak Jokowi di tahun pokoknya jelang pemilu 2019 lah ya. Kita cuplik sedikit, ini kita tayangkan juga di SJ Channel. Berapa ya? Tahun berapa? Udahlah berapa tahun yang lalu lah ya, kita coba dengarkan. Sangat berat. Lah yang sekarang ini tidak ada hubungannya. Wajah itu lah katanya saya ini dibilang diktator, wong tampang saya tampang wong deso. Nggak ada urusannya. Tampang wong deso nggak deso itu bisa aja jadi diktator. Tampang deso nggak deso bisa aja pro asing, tidak pro kepada rakyatnya sendiri. Jadi pesan saya kepada kita semua, ya, jangan lupakan politik ini. Pak Amin tadi mengatakan ini 2019 sudah dekat, pilkada sudah dekat di Sumut. Jangan kita diam-diam aja, adem ayem aja. Seperti yang saya katakan kepada kawan-kawan HTI. Ya, itulah profil dari Pak Yusril Iza Mahendra. Di beberapa tahun yang lalu begitu keras menyerang, jangan dibilang ngaku-ngaku wajah wong deso, kelakuannya nggak diktator. Lihat aja faktanya. Tapi kemudian setelahnya kita lihat datang ke istana membawa map, nggak tahu map berisi apa, mungkin penawaran kerjasama PBB dengan penguasa hari ini. Mungkin mapnya penawarannya kurang menarik barangkali sehingga tidak begitu dilirik. Akhirnya ngomong lagi ini sektor yang paling ini adalah sebetulnya benar. Saya kira kita setuju, kita sepakat, walaupun saya dan sekian banyak subscriber SJ Channel bukan orang hukum, kita mengerti kok, tahu kok, kita melihat kok ada ketimpangan hukum, ada pengadilan tapi keadilan susah didapatkan. Katanya semua orang sama di mata hukum, tapi ternyata di mata petugas hukumnya berbeda.